Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Nur Sri Wulandari. Ibu mengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan Senemba. Baik, masih di masa pandemi ini kita harus tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, video kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perilaku toleransi dan menjauhi kekerasan sesuai dengan Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Perilaku toleransi dan menjauhi kekerasan sesuai dengan Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Bunyi dari Quran Surah Yunus ayat 40-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaan. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Kandungan surah Yunus ayat 40-41, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang adanya dua golongan orang di dunia ini. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman bahwasannya Allah merupakan Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Dan di dalam Quran Surah Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang amalan yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri dan amalan yang mereka kerjakan adalah untuk mereka sendiri. Kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat dan mereka pula bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Kita tidak boleh ikut campur terhadap agama yang mereka yakini karena mereka mempunyai hak untuk menganut agama yang mereka yakini. Begitu juga sebaliknya. Contoh perilaku yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, menghormati apa yang sudah menjadi keyakinan mereka dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, tidak mencampur adukan keyakinan agama yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, selalu berusaha berbuat baik terhadap apa yang mereka kerjakan, karena semua apa yang mereka kerjakan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak membuat keributan karena mempermasalahkan perbedaan ajaran agama yang dianut. Yang kelima, menghadapi kritik atau upaya yang menjatuhkan Islam khususnya melalui Al-Quran dengan sikap bijaksana dan tidak emosional. Yang keenam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Perilaku yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40-41, Ibu contohkan. Yang pertama, Maria dan Laila tetap saling berteman meskipun agama yang dianutnya berbeda. Yang kedua, tidak merusak tempat ibadah walaupun berbeda keyakinan. Yang ketiga, tidak mendebatkan tentang perbedaan ajaran agama yang dianut dan tidak memaksakan seseorang untuk menyamakan keyakinan. Dan yang keempat, tidak membuat keributan ketika ada agama yang lain sedang merayakan hari rayanya. Yang kelima, tidak memandang rendah agama lain. Perilaku
menghindari kekerasan sebagai sebuah agama yang mengedepankan kedamaian sesuai dengan namanya Al-Islam, yang berarti kedamaian atau keselamatan. Agama Islam sangat mencela adanya tindakan kekerasan apabila yang di atas namakan agama. Adapun ke beberapa ayat maupun hadis yang seakan-akan isinya menganjurkan kekerasan, maka harus dipahami secara kontekstual dengan melihat situasi dan kondisi dimanapun dan kapanpun ayat tersebut diturunkan atau disebut dengan asbabun nuzul ataupun asbabul wurud. Pemahaman yang tekstual apabila sepotong-sepotong tanpa pemahaman yang mendalam terhadap kaidah ulumul Quran hanya akan menjerumuskan orang-orang pada tindakan fanatisme buta yang berujung pada tindakan kekerasan dan anarkisme, bahkan terorisme. Islam sangat melarang perilaku kekerasan atas nama apapun terhadap orang yang mau hidup damai dengan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasada fil ardi fakana ma qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusulna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusyrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Shadaqallahul. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan dari surah Al-Maidah ayat 32 antara lain: yang pertama, tidak melakukan tindakan kekerasan maupun bullying terhadap orang lain. Yang kedua, senantiasa mencintai dan melindungi terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyisihkan sebagian harta kita untuk menafkahi orang lain guna meneruskan kelangsungan hidupnya. Yang keempat, tidak bersikap apatis kepada orang yang membutuhkan. Kesimpulan dari surah Yunus ayat 40-41, bagi orang-orang yang tidak beriman dilarang ikut campur urusan agama Islam. Begitu juga sebaliknya, karena setiap insan manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan baik buruknya yang. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, Allah menegaskan larangannya terhadap berbagai tindakan kekerasan seperti pemerasan, pemaksaan, tawuran, pertengkaran, perkelahian yang bisa berakibat kepada pembunuhan. Meskipun dalam ayat ini disebutkan kepada larangan membunuh tersebut ditunjukkan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Segala tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di sisi Allah. Bahkan ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Baik, untuk anak-anakku sekalian, tetap menjaga kesehatan dan banyak berdoa. Kita berjumpa di video kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.